Kita mendapatkan satu titik pencerahan, titik terang di dalam hidup kita, tapi tidak kunjung datang. Akhirnya, penderitaan demi penderitaan kita hadapi dalam keseharian kita, dalam setiap waktu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, selalu diliputi oleh penderitaan dan kegelapan. Jiwa kita gelap, pikiran kita bingung, hati kita galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Salah satu tugas besar diturunkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini adalah yahdi minadz zulumati ilan nur. Menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju jalan terang, dari jalan kegelapan menuju jalan pencerahan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk membebaskan manusia dari kegelapan hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam sejarahnya manusia pernah menghadapi satu kegelapan, satu masa jahiliyah. Hal ini tidak menutup kemungkinan secara pribadi di dalam kehidupan pribadi kita, kita pun kadangkala menemukan yang namanya masa-masa jahiliyah pribadi. Bagaimana itu logikanya? Kok ada jahiliyah pribadi? Tanda-tandanya kita menghadapi satu keadaan jahiliyah pribadi adalah ketika pada suatu saat kita jauh dengan Allah. Berarti saat itu kita jauh dari pelita, kita jauh dari sumber cahaya, yaitu Allahu nurus samawati wal ard. Allah sebagai cahaya kehidupan langit dan bumi. Atau mungkin saat kita banyak beban, banyak masalah, banyak himpitan, kita didera oleh cobaan-cobaan dan ujian yang membuat kita bingung saat itu. Kita bingung menghadapi keadaan dan kita bingung mau apa. Di saat itulah kita menjadi manusia yang sangat bodoh. Keadaan begitu menghimpit, membebani, begitu sulit, rumit dan ruwet. Kita bingung, kita mau apa? Kita mendapatkan satu titik pencerahan, titik terang di dalam hidup kita, tapi tidak kunjung datang. Akhirnya, penderitaan demi penderitaan kita hadapi dalam keseharian kita, dalam setiap waktu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, selalu diliputi oleh penderitaan dan kegelapan. Jiwa kita gelap, pikiran kita bingung, hati kita galau. Itulah jahiliyah pribadi. Kita menjadi manusia yang sangat bodoh, mau apa kita bingung. Hidup kita gelap, jauh dari pelita pencerah dan pelita penerang. Saya pun pernah mengalami itu. Mungkin panjenengan juga pernah mengalami itu. Karena manusia tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, cobaan. Kita tidak akan pernah lepas dari kepahitan. Dan hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kegelapan. Pahit getirnya hidup, warna gelap hidup. Tidak pernah ada orang yang tidak sekalipun mengalami hal tersebut. Yang mau saya ungkapkan pada kesempatan kali ini,
Lantas bagaimana ketika kita menghadapi itu? Saudara-saudaraku, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Sesungguhnya di dalam ajaran Islam, kenapa kita disuruh untuk melakukan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, kemudian ditambah dengan warna-warna ibadah lain yang mendukung keislaman kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Orang yang hidupnya, matinya hanya untuk Allah, sholat dan ibadahnya hanya untuk Allah, maka Allah akan meridhoi orang itu. Di dalam ilmu tasawuf terkenal satu ungkapan. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita berzikir? Kita melakukan pembenahan peribadatan kita. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya engkau tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Analoginya bagaimana? Kita hubungkan dengan kegelapan pribadi tadi, jahiliyah pribadi tadi. Mungkin kita perlu introspeksi. Berhubungan dengan mardatillah, libtigha'a mardatillah, bahwa ibadah kita itu hanya untuk ridha Allah. Kita muhasabah, kenapa hidup kita menderita? Hidup kita jauh dengan pencerah, jauh dengan titik terang. Hidup kita penuh dengan himpitan, beban, kemudian gesekan, bahkan benturan. Saat itu kita perlu sadar, mungkin salah satunya adalah hidup kita jauh dari ridhonya Allah. Maka ketika kita sadar bahwa hidup kita itu jauh dari ridho Allah, maka maksimalkanlah ibadah kita agar hidup kita diridhoi oleh Allah. Kalau hidup sudah diridhoi Allah, Allah akan mentajalikan sifat Rahman Rahimnya, belas kasihnya kepada kita. Allah akan menurunkan sifat belas kasih itu untuk membebaskan diri kita dari jahiliyah pribadi. Jadi mungkin hidup kita jauh dari ridha Allah, atau bahkan tidak diridhoi, maka hidupnya gelap, hidupnya penuh dengan derita. Pernih-pernih hidup pun juga seperti itu. Di dalam menata kehidupan dunia kita bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, memerah kemampuan otak kita, jiwa raga kita bekerja, zahir batin kita bekerja untuk menata dunia. Tapi kenapa pekerjaan kita justru tidak bisa kita andalkan untuk menata hidup dunia ini? Mungkin Allah belum ridho atas pekerjaan kita. Di dalam kehidupan pribadi manusia menjalani yang namanya pernikahan. Nah, ini lebih terperinci lagi. Kenapa ketika kita menikah, berhubungan dengan suami atau istri, banyak sekali masalah, selalu banyak keributan, selalu banyak benturan, gesekan, akhirnya tidak pernah rukun. Mungkin pernikahan kita pun juga belum diridhoi oleh Allah. Jauhnya ridha Allah atas pernikahan kita, itulah pintu penderitaan. Selanjutnya setelah menikah kita punya anak. Kita menyayangi anak kita. Kita merawat, memelihara, menyayangi dan mengasihi anak kita. Kenapa justru kita dikecewakan oleh tingkah laku, sifat, watak, dan perilaku anak kita?
anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin juga di dalam kita mempunyai keturunan masih jauh dari ridha Allah, atau bahkan tidak diridhai Allah di dalam kita melakukan amanah sebagai orang tua. Kemudian di dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi, kita banyak fitnah, banyak bulian, banyak benturan dan gesekan dengan orang lain. Mungkin juga di dalam kita bermasyarakat jauh dari ridha Allah. Atau mungkin ketika kita hidup mempunyai banyak cita-cita. Kenapa cita-cita itu justru berakhir kecewa? Kita banyak harapan. Harapan itu berakhir dengan penderitaan, kekecewaan. Kita punya keinginan, kemauan, dan sering kita dikecewakan oleh keinginan dan kemauan kita sendiri. Mungkin itu semua pun belum diridhai oleh Allah. Harapan kita, keinginan kita, kemauan kita, cita-cita kita, angan-angan kita ke depan belum diridhai oleh Allah. Maka semuanya itu kalau berkumpul jadi satu, menghantam diri kita semuanya, itulah yang disebut dengan penderitaan hidup, neraka dunia. Dan akhirnya carut marut ibadah kita. Ketika ibadah kita carut marut, kita sedang ada bibit-bibit neraka akhirat. Saudara-saudaraku, maka dari itu, kalau kita menghadapi satu jahiliyah pribadi tersebut, bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Muhasabah, introspeksi, telaah diri. Kita lihat bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah. Mungkin Allah jauh dengan kita. Sesungguhnya Allah dekat, cuman kita tidak sadar atas kedekatan itu. Dan akhirnya hidup sembarangan. Dan akhirnya kita jauh dengan Allah dan jauh dengan ridha Allah. Saudara-saudaraku, langkah praktisnya apa? Langkah praktisnya adalah gapai ridha Allah. Ketika hidup kita banyak penderitaan, kegelapan, himpitan, beban, masalah-masalah hidup yang merembet pada pernikahan kita, pekerjaan kita, berkeluarga kita, bersosialisasi kita, di dalam kita bermasyarakat, dan kita menjalani hidup pribadi kita, kita harus bisa menggapai ridha Allah. Jalan praktisnya adalah idza asabathum musibah, ketika ada musibah dalam hidupmu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalilah kepada Allah. Berzikirlah. Semoga dengan zikir kita Allah meridhai hidup kita, kehidupan dan penghidupan kita. Maksimalkan sholat kita. Bisa ditambah dengan sholat malam, sholat duha. Mungkin bisa ditambah dengan puasa, bersedekah, atau umrah, atau haji. Tujuannya adalah menggapai ridha Allah. Allah pernah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, coba kita tenang menghadapi semuanya itu. Irji'i, datanglah kepadaku. Kemudian kita mendekat kepada Allah. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhai. Kita ridho dulu atas semua yang ditidakkan Allah. Dan lakukan satu langkah memaksimalkan diri dalam berhubungan dengan Allah. Kemudian Allah berfirman, wadkhuli fi ibad, dan masuklah menjadi hambaku sebagai hamba sebenar-benarnya hamba. Wadkhuli jannati,
dan masuklah dalam kenikmatan apa yang aku titahkan. Wadkhuli jannati. Allah menghamparkan jannah-jannahnya di dalam kehidupan kita. Jadi saat jahiliyah pribadi meliputi hidup dan kehidupan kita, maksimalkan ibadah kita. Apapun, kita bakatnya apa? Mau zikir, mau sholat malam, sholat duha, mau puasa, mau sedekah. Apa yang kita mampu, lakukan itu. Dan gapailah ridha Allah. Kalau Allah meridhai hidupmu, maka hidupmu akan bahagia. Kalau Allah meridhai pernikahanmu, maka pernikahanmu akan bahagia. Kalau Allah meridhai engkau mempunyai anak, maka engkau akan bahagia di dalam engkau berputra, berputri, berkeluarga. Jika Allah meridhai pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan membangun bangunan-bangunan surga di dalam hidupmu. Murnikan ibadah kita. Kalau kita murni, maka disitulah kita bisa mengatakan ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkau tujuanku. Waridhaka matlubi. Dan hanya ridha Allah itu murni turun bertajalli pada diri kita. Allah akan mentajalikan sifat Rahman Rahimnya, belas kasihnya. Sifat An-Nasyir, maha menolongnya. Dia akan menolong diri kita. Al-Hafidh, menjaga diri kita. Al-Alim akan memberikan ide-ide pada diri kita. Pelajaran-pelajaran hikmah kepada kita. Al-Hadi akan menunjukkan jalan kepada kita. Dengan satu syarat. Allah ridho kepada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Jahiliyah pribadi ini sangat nyesek, sangat membuat kita menderita. Maka kalau kita menghadapi itu semua, berharaplah atas ridhonya Allah dan maksimalkan hubungan kita dengan Allah, dan akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang diridhoi. Berbahagialah panjenengan yang hidupnya penuh dengan ridhonya Allah. Karena ridha Allah itu adalah wujud cinta kasih Allah kepada panjenengan. Insya Allah, kalau kita benar-benar memurnikan dan memaksimalkan ibadah kita, ridha Allah akan turun bertajalli kepada diri kita. Dan hidup kita adalah bangunan-bangunan jannah, bangunan-bangunan surga yang diwarnai dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Dari satu kebahagiaan dan beranak pinak menjadi kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Intinya, jangan biarkan hidupmu, keadaanmu dan keberadaanmu jauh dari ridha Allah. Dan gapailah ridha itu dengan memaksimalkan keridhaanmu atas titah Allah dan penghambaanmu atas Allah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.